Di Indonesia ada berbagai jenis mangga yang praktis untuk dimakan dan rasanya dijamin enak. Mangga termasuk dalam kategori buah musiman yang gak bisa kita nikmati sepanjang tahun. Tenang, mangga yang sudah diolah jadi makanan maupun minuman bisa kita nikmati setiap saat. Si Unyil, yuk kita kemon. Ini sih katanya mangga. Tapi kok ngupasnya kayak ngupas pisang ya? Nggak usah bingung teman-teman. Ini adalah pisang mangga. Salah satu varietas mangga hasil rekayasa asli Indonesia. Karena kulitnya bisa dikupas kayak pisang. Wah, jadi praktis banget kan? Nggak perlu repot-repot ngupas pakai pisau deh. Di kebun percobaan Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian mengembangkan varietas mangga baru yang lebih unggul. Buah mangga yang sudah matang bisa dicek dari ujung tangkai tempat mangga berbuah. Kalau sudah kering, tandanya buah sudah matang dan siap buat dipetik. Waktu panen mangga pisang ini juga terbilang cepat loh. Dari bunga mekar sampai panen cuma butuh waktu 90 hari saja. Dalam satu tangkai bisa menghasilkan 7 buah mangga pisang. Ukuran buahnya sih kecil, dengan berat cuma 141 gram. Bentuknya juga beda sama mangga biasa. Daging buahnya lembut dengan cita rasa manis dan beraroma harum. Mirip banget deh sama harum manis. Wah, kebayang dong gimana rasanya. Mangga pisang atau mangga Agri Gardina 45 ini berasal dari persilangan mangga arum manis dengan mangga Saigon. Mangga arum manis yang berkulit hijau jadi merah dan menarik kayak mangga Saigon. Gak gampang loh menciptakan varietas mangga baru. Butuh waktu penelitian lebih dari 10 tahun. Pohon mangga pisang ini juga cocok dijadikan tanaman pekarangan rumah ataupun ditanam menggunakan pot untuk daerah perkotaan. Soalnya tinggi pohon kurang lebih cuma 3 meter saja. Harapannya pohon mangga pisang sebagai tanaman pekarangan bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga di rumah dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat. Keren. Oh iya, Unyil punya tips nih biar menyantap mangga pisangnya lebih asik. Kupas buah mangga pisang, lalu ambil daging buahnya. Kalau pakai mangga pisang, jadi nggak pakai ribet kan ngupasnya. Lanjut haluskan dengan blender dan campur dengan gula pasir. Sip, mangganya sudah halus tuh. Tinggal masak sampai mengental dengan api kecil selama 15 menit. Masukkan bahan-bahan seperti gula pasir, tepung terigu, dan ragi sebagai pengembang ke dalam mixer. Campur air dan aduk selama 10 menit sampai adonan kalis. Adonan yang sudah kalis siap untuk dibentuk deh. Lanjut, oles yang rata selai mangganya. Terus gulung-gulung deh. Kemudian potong adonan dengan ukuran yang sama besar. Diamkan adonan sebentar sampai mengembang sempurna. Lalu kukus selama 15 menit. Dan tara! Mantau selai mangganya sudah jadi nih. Yummy! Stop dah. Ada buah apa aja ini? Kalau sekarang lagi musimnya mangga, Mpok. Mau? Ya, itu lagi. Kagak ada yang lain apa? Mangga yang ini tuh lagi viral. Kayak anak muda aja viral. Mana gah mangganya? Ini, Mpok. Ujung gabus. Apaan tuh gah? Ini loh, Mpok, yang namanya mangga pisang.
Kagak sekalian ditempel pepaya sama jambu biar jadi lagu. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Pak Oga, Pak Ipe, mau nyobain gak nih? Nah ini mangga apaan ini? Oh, ini mangga pisang, Po. Mangga jenis baru yang lagi hits, Po. Lah, jadi ini ya yang namanya mangga pisang. Ini nih ga yang beneran, bukan mangga sama pisang kayak punya situ. Kan bener, mangga sama pisang jadinya mangga pisang. Tahu ah, mendingan aja pulang aja dah. Kesegaran dan rasa manis mangga yang nikmat, gak usah diragukan lagi. Tapi sayangnya buah mangga gak tersedia sepanjang tahun. Udah gitu, mangga juga mudah busuk jika disimpan terlalu lama. Tapi tenang, Unyil punya olahan buah mangga yang bisa dinikmati sepanjang tahun tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Apalagi bahan bakunya 100% mangga asli. Bentuknya lembaran kayak gini lagi. Praktis deh untuk disantap kapanpun dan dimanapun. Yuk, kita kemon. Ini dia nih, mangga yang akan dibuat jadi mango strip. Yap, mangga dalam bentuk lembaran. Jenis mangga yang dipakai adalah mangga harum manis dan mangga gedong gincu. Kedua jenis mangga ini dipilih karena memiliki rasa yang manis dan warnanya yang cerah. Oke deh, setelah kita kupas, mangganya kita blender deh, biar jadi pure mangga. Ayo, siapa yang tahu bedanya pure mangga sama jus mangga? Yap, betul. Pure mangga terbuat dari 100% mangga asli. Sedangkan jus mangga dicampur dengan air, es batu, gula, atau bahan lain. Dalam 1 bulan, rumah produksi yang berlokasi di Bandung ini mampu menghabiskan 100 sampai 250 kg mangga loh. Waduh, kalau lagi nggak musim gimana tuh? Nah, salah satu caranya adalah menyimpan persediaan mangga dalam bentuk pure ini. Biar purenya awet hingga 1 tahun, kita pasteurisasi dulu ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Caranya dengan dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius. Nah, pure mangganya sudah siap nih. Sekarang tinggal kita tuang di loyang. Lalu ratakan deh. Kalau menurut kakaknya sih, proses ini yang paling sulit. Karena ketebalannya harus benar-benar pas. Soalnya kalau ketebalan, teksturnya akan terlalu kenyal. Sedangkan kalau terlalu tipis, jadi mudah hancur. Wih, ternyata nggak semudah kelihatannya ya. Sekarang kita masukkan deh ke dalam mesin dehidrator. Fungsinya sih agak mirip dengan oven, cuma alat ini lebih efektif untuk mengurangi kadar air dalam pure mangganya. Oh iya, panasnya nggak boleh lebih dari 60 derajat ya, biar vitamin dan nutrisi lainnya tetap terjaga. Karena menggunakan suhu kecil, proses pengeringan ini memakan waktu berjam-jam loh. Bahkan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pure mangga tidak terlalu kering agar bisa dipotong-potong seperti ini. Soalnya kalau terlalu kering, pure mangganya akan pecah kalau dipotong. Nah, baru deh di tahap kedua, pure mangganya dikeringkan dengan sempurna. Camilan ini memiliki kandungan vitamin dan serat yang hampir setara dengan buah aslinya. Apalagi dengan kemasan yang praktis. Jadi bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Bahkan bisa disimpan hingga 1 tahun loh. Keren. Biar makin seru menikmati mango stripnya, gimana kalau kita kombinasikan sama mango sticky rice? Iya, cemilan dari beras ketan dan mangga asal Thailand ini cocok banget loh disantap bareng mango strip. Pertama kita bentuk dulu nih beras ketannya. Boleh dibentuk bulat atau memanjang seperti ini. Pokoknya sesuai kreativitas masing-masing deh. Baru kita kasih topping dan tambahan buah serta mango stripnya. Buahnya juga nggak harus mangga ya, bisa kiwi atau stroberi. Terakhir tinggal kita tuang deh sausnya. Yummy, serbu. Jika diolah dengan tepat, ternyata buah bisa diawetkan tanpa mengurangi nutrisinya ya. Apalagi serat dan vitamin C yang terkandung pada buah mangga sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan yang paling penting, bisa makan buah tanpa harus nunggu musim panennya. Mantap! Kita kemon!
satu mangga favorit Unyil, yang mangga arum manis ini. Aromanya wangi, rasanya manis, dagingnya tebal dan tidak berserat. Makanya enak dimakan langsung atau dijadikan jus kayak gini. Wah, seger banget nih. Siang-siang begini minum jus mangga. Nah, biar praktis, kita bisa pilih jus mangga siap minum kayak gini nih. Biar nggak ribet ngejus-ngejus dulu. Buah mangga ini didatangkan dari sekitar Pulau Jawa. Hanya mangga matang saja yang bisa diolah jadi jus. Oke deh, sekarang waktunya kita rebus mangga harum manisnya. Kulitnya nggak perlu dikupas dulu ya, karena fungsi perebusan mangga ini untuk mempermudah pengupasan kulit. Rebus mangga selama 5 menit dalam air bersuhu 80 derajat Celcius. Hasil perebusan, kulit mangga jadi berwarna kuning tuh. Tiriskan mangga, diamkan sampai dingin. Waktunya mengupas kulit mangga. Tuh, benar kan? Jadi lebih mudah mengupas kulitnya. Dengan cara ini, hanya butuh kurang dari 30 detik untuk mengupas kulit mangga. Sip deh. Lanjut ke tahap pemisahan daging buah dengan biji. Gunakan mesin fruit separator atau pemisah buah ini nih. Masukkan mangga ke dalam corong mesin. Wih, biji dan daging mangganya langsung terpisah tuh. Keren ya? Coba ada mesin ini versi kecil. Bisa Unyil pakai di rumah nih. Daging buah mangganya seperti bubur ya. Biasa disebut puree atau bubur buah. Waktunya memasak puree mangga. Masak dalam suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan suhu yang panas, bakteri dan kuman dijamin akan mati. Yuk, campur puree mangganya dengan air gula. Tambahkan juga air sampai batas tangki. Baru deh, aduk-aduk sampai tercampur rata. Dari 600 kg mangga menghasilkan 500 liter jus mangga. Hore, jus mangganya sudah jadi. Oke, sip. Jus mangga mengandung vitamin A, vitamin C, dan karotenoid. Jadi bisa meningkatkan kekebalan tubuh biar kita nggak gampang sakit. Cocok banget kan? Jadi teman berakhir pekan buat kita yang super aktif. Kalau mau makan yang manis-manis, jangan asal enak aja. Pilih yang bermanfaat buat tubuh juga dong. Kayak puding kesukaan Unyil ini. Soalnya selain manis, puding mengandung kalsium, vitamin dan mineral, protein dan juga serat. Mantul banget kan? Apalagi puding rasa mangga ini menggunakan jus buah asli. Jadi kandungan vitamin pada mangga juga bisa ikut diserap oleh tubuh kita. Siapkan dulu bahan-bahannya, seperti larutan gula, jeli bubuk, susu bubuk, dan jus mangga pastinya. Pertama, kita isi tangki berkapasitas 200 kg ini dengan larutan gulanya dulu. Siapkan bahan berikutnya, jeli bubuk. Campur jeli bubuk terlebih dahulu dengan susu bubuk. Baru deh masukkan ke dalam tangki. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Masak larutan ini sampai kurang lebih 30 menit hingga teksturnya mengental. Air sebagai bahan pendukung akan keluar secara otomatis dari pipa di dalam tangki ya. Cur! Ayo ngucur terus. Jus mangga merupakan pemberi rasa mangga alami, sekaligus menjadi sumber vitamin pada puding loh. Masak kembali larutan ini hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius. Sambil menunggu suhunya naik, yuk siapkan bahan pewarna dan perasanya. Ini dia bahannya. Tenang-tenang, dua-duanya aman kok, kan khusus untuk makanan. Beres mencampur, yuk kita tuang ke dalam tangki. Wah, warnanya jadi cerah ya. Aromanya, mangga banget. Waktunya filling, alias mengisi puding ke dalam cup. Letakkan cup secara berbaris yuk. Otomatis cup akan diisi nata de coco sampai seberat 13 gram. Baru deh isi dengan pudingnya sampai penuh dan beratnya 90 gram. Secara otomatis juga mesin akan menutup plastik dan menekan alias press sampai menempel kuat. Ayo meluncur. Ini belum selesai. Agar puding bebas bakteri, harus dimasak juga nih ke dalam wadah pasteurisasi.
Proses pasteurisasinya yaitu merendam puding di dalam air panas bersuhu 85 derajat Celcius selama 25 menit. Tujuannya membunuh bakteri dan menjadikan produk higienis. Nah, kalau sudah selesai, pindahkan keranjang berisi puding ini ke dalam air dingin. Biarkan puding terendam selama 45 menit. Tujuannya membunuh bakteri yang hidup pada suhu hangat setelah pasteurisasi tadi. Cek lagi dan lagi. Pengecekan produk gak jauh berbeda, meliputi kualitas aroma, rasa, pengecekan kadar gula, dan juga kadar pH. Kalau semuanya aman, produk bisa langsung dikemas deh. Come on! Puding ini bisa bertahan sampai 1 tahun loh. Selain itu, produk juga harus melewati sinar lampu untuk memastikan produk benar-benar bersih dari kontaminasi kotoran. Nah, penting juga nih melewati metal detektor untuk memastikan tidak ada logam apapun dalam kemasan. Sekarang waktunya bikin salad buah pakai puding mangga. Yummy. Siapkan buah-buahan seperti stroberi, apel, anggur, peach, leci, jeruk, dan pastinya puding mangga. Jangan lupa bahan pendukungnya: susu kental manis, keju, mayones, yogurt, daun lettuce, dan potongan roti kering. Campur semua bahan dalam gelas cantik yang dilapisi daun lettuce terlebih dahulu. Hasilnya, segar kan? Nah, siapa nih yang mau mencoba? Po Ipe, mau nyari mangga di mana lagi sih, Po? Udah, cari dulu aja, Gah. Kali aja ntar ada rezeki dari langit. Ayo udah 2 minggu ini, pengen makan mangga kagak dapet-dapet. Akhirnya dapat juga mangga. Ya. Waduh, kena pauga lagi. Wah, bisa gawat nih. Nah, di pasar sono no, ada kali Gah. Oga. Diem-diem baik. Dengar kagak sih? Lah, kemana sih Oga? Waduh, bagaimana nih becaknya jalan sendiri? Oga! Gak cuma daging buah mangga saja yang enak disantap ataupun diolah jadi minuman. Biji buah mangga ternyata juga bisa menjadi bahan pangan sumber karbohidrat loh. Yang mau dipakai buat bikin sereal ada di bagian dalam cangkang biji ini. Jadi harus dibelah dulu deh. Yang disebut biji mangga itu sebenarnya ya yang di dalam ini. Kalau lapisan luarnya yang besar disebutnya cangkang biji. Biar bisa diolah jadi sereal, biji mangga harus dimasak dulu pakai larutan gula sampai jadi kental kayak karamel. Setelah itu didinginkan sampai mengeras. Kalau sudah keras kayak gini, baru deh tumbuk-tumbuk sampai halus. Kita butuh sedikit daging mangganya juga nih, biar tampilan serealnya nanti lebih menarik. Setelah dipotong kecil-kecil, daging mangga bisa kita keringkan dengan cara digongseng atau di oven. Kalau mau dijemur di bawah matahari sih bisa juga. Tapi harus dipastikan tempatnya bersih dan higienis ya. Gak boleh kotor. Terakhir, tinggal mencampur daging mangga yang sudah kering dengan serbuk biji mangganya. Oh iya lupa, mangga yang dipakai ini jenis mangga aromanis ya. Sebenarnya sih jenis mangga lainnya juga bisa. Cuma kalau yang aromanis kayak gini, aroma serealnya jadi lebih harum loh. Tuh, kecium gak sampai di rumah teman-teman? Soal variasi buah di Indonesia gak ada habisnya kalau kita ulik. Nih, ada mangga alpukat yang cara menyantapnya mirip kayak makan alpukat. Mangga alpukat hasil persilangan antara mangga gadung dan mangga madu ini banyak dibudidayakan di Pasuruan, Jawa Timur. Serat si mangga alpukat ini halus, makanya daging buahnya lembut kayak alpukat gitu. Walaupun buah mangga alpukat ini manis, tetap bisa loh diolah jadi masakan yang gurih dan nikmat. Yuk, kita coba. Chef Prima sama Jason mau masak nugget mangga nih.
Kalau nggak ada mangga alpukat, teman-teman juga bisa kok pakai mangga jenis lainnya. Asal jangan yang rasanya asam. Wah, bikin ngiler aja nih. Aduh, Unyil jadi pengen nyobain kan. Saus vanila menambah sensasi rasa nugget mangganya nih. Makanan ini bisa menjadi alternatif pilihan buat kamu yang mau nyobain mangga dengan cara beda. Silakan dicoba ya di rumah. Yuk, kita kemon. Sudah lengkap nih pembahasan Unyil tentang olahan serba mangga hari ini. Rasanya enak, bikin kenyang, dan kaya gizi. Jadi inspirasi di rumah juga kan? Oke, sampai jumpa di episode si Unyil besok ya. Dadah!